Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menjelaskan tentang analisis permasalahan potensi sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumeneb. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan kawasan pesisir terpadu yang diampu oleh Bapak Azhari Wicaksono, Eskel MSI. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ahmad Wahyudi dari NIM 17, Umi Rohmatin dari NIM 19, Lisari Irma Esterlita dari NIM 33, Farida Fardani dari NIM 45, dan Radita Putri dari NIM 63. Untuk timeline pembahasan pada video presentasi kali ini, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga analisa potensi, dan yang keempat kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Fardani dari NIM 19 035 11 0045. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama yaitu geografi. Wilayah Kabupaten Sumeneb berada di ujung timur Pulau Madura, di mana terdapat 27 kecamatan, 9 kecamatan daratan, dan 8 kecamatan kepulauan. Kabupaten Sumeneb memiliki 128 pulau, yang dimana 48 pulau berpenghuni dan 78 pulau tidak berpenghuni. Di sana dapat dilihat bahwa banyak sekali pulau-pulau di Sumeneb yang belum dikelola dengan baik. Berikutnya yaitu potensi. Potensi khusus di wilayah pesisir Sumeneb sangatlah besar karena banyaknya pulau-pulau yang berada di Sumeneb. Wilayah pesisir yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik dapat memberi sumbangsi yang cukup dalam taraf hidup masyarakat maupun sebagai penyumbang devisa negara. Yang terakhir yaitu ekonomi. Potensi daerah pesisir mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dikarenakan sumber daya pesisir di Sumeneb yang masih belum teroptimalkan serta mekanisme pengelolaan wilayah pesisir yang tidak efektif menyebabkan kekayaan alam daerah pesisir berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat yang justru menempat strata ekonomi yang rendah dibandingkan masyarakat darat lainnya. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Yang kedua, menganalisis permasalahan yang terjadi. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan solusi dari permasalahan. Slide selanjutnya yaitu analisa potensi. Potensi pesisir di Indonesia sangatlah besar, karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh sebab itu, pentingnya dalam pengelolaan wilayah pesisir yang cepat dan benar. Contohnya adalah salah satu kabupaten yang ada di ujung timur Pulau Madura, yakni Kabupaten Sumeneb, yang juga merupakan kabupaten yang terbagi menjadi dua bagian, yakni Sumeneb Daratan dan Sumeneb Kepulauan. Sehingga banyak potensi yang harus dikembangkan, terutama potensi-potensi di pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Kabupaten Sumeneb. Baik, di sini saya akan membahas mengenai Pantai Lombang. Nah, Pantai Lombang sendiri merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Desa Lombang, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumeneb, dan merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak diminati oleh wisatawan dan salah satu wisata yang diungguli di Kabupaten Sumeneb. Jarak antara kota ke Pantai Lombang yakni sekitar 45 menit. Di Pantai Lombang sendiri itu menyuguhkan hamparan pasir putih dan hutan cemara udang yang membuat wisatawan lebih tertarik dan dalam mengunjungi wisata tersebut. Namun,
Dikarenakan pengelolaan yang kurang baik membuat beberapa fasilitas yang ada di tempat wisata Pantai Lombang sendiri itu tidak terawat sehingga menjadi rusak. Dan juga dengan adanya beberapa tambak yang membuang limbahnya ke pantai mengakibatkan juga pantai yang dulunya bersih sekarang itu tercemar, karena bukan tercemar sih, tapi terancam untuk tercemar karena pembuangan limbah tambak yang secara terus-menerus yang langsung dibuang ke pinggir pantai. Nah, baik, langsung ini permasalahan yang terjadi. Ada dua gambar. Yang pertama itu gambar akses masuk yang kurang baik, dan yang kedua itu beberapa fasilitas yang tidak terawat sehingga rusak. Nah, langsung saja dari akses masuk yang kurang baik. Mungkin bisa langsung dilihat di gambarnya bagaimana akses masuk ataupun jalan masuk dari pintu gerbang depan sampai ke parkiran ataupun sampai ke tempat wisata itu kurang baik ataupun bisa dikatakan rusak. Karena kenapa? Karena tidak terawatnya dan kurang pengelolaan dari pihak pengelola untuk Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya, sama halnya dengan permasalahan yang terjadi di sekitaran tempat wisata Pantai Lombang. Kita bisa melihat di sini ada 3 gambar. Yang pertama yaitu Google Maps mengenai Pantai Lombang. Nah, kita bisa dilihat di sini. Ini ada beberapa peta lahan, yaitu lahan tambak yang sangat dekat dengan Pantai Lombang di sini, tempat wisata Pantai Lombang. Nah, di mana jaraknya itu sekitar 50 meter dari Pantai Lombang ke tambak, dan juga merupakan melewati akses masuk ke Pantai Lombang. Nah, kalau cuma pembangunan tambak itu tidak terlalu bermasalah. Namun yang bermasalah yakni di gambar ini, yaitu pembuangan limbahnya. Pembuangan limbahnya ini langsung ke pesisir, sehingga kita tahu sendiri yang membuat air tercemar yakni limbah. Nah, ketika kita membuang limbah secara terus menerus, meskipun air laut sebanyak itu, kalau kita membuang tiap hari terus menerus membuang limbah, ya juga bisa tercemar. Sehingga limbah ini, pembuangan dari tambak ini bisa mengancam, bukan bisa mengancam, tapi mengancam air, kualitas air yang ada di Pantai Lombang. Nah, ketika itu bisa Ada beberapa solusi untuk permasalahan yang terjadi di Pantai Lombang. Di antaranya adalah 1. Menganggarkan hasil dari penjualan tiket dalam menjaga dan merawat mulai dari jalan menuju tempat wisata, yaitu pintu masuk sampai dengan tempat parkir, sampai dengan fasilitas-fasilitas yang ada di area tempat wisata agar fasilitas tetap terjaga dan terawat. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan masyarakat sekitar agar ikut menjaga dan merawat fasilitas yang ada, karena peran masyarakat dalam pengelolaan pantai tersebut juga sangat penting. Yang ketiga, untuk permasalahan dengan tambak yang membuang limbahnya, harusnya pihak pengelola pantai menegur dan merundingkan apa yang harus dilakukan, dan harus ada kesepakatan yang saling menguntungkan antara pihak pengelola pantai dan pemilik tambak agar tidak saling merugikan satu sama lain. Pulau Gili Labak.
Gili Labak adalah salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb, tepatnya berada di sebelah tenggara Pulau Buteran. Gili Labak sendiri merupakan pulau kecil yang secara administratif, pulau ini termasuk pada Kecamatan Talanggo, Kabupaten Sumeneb. Luas pulau ini hanya seluas stadion sepak bola. Pulau Gili Labak mempunyai salah satu tempat wisata yaitu pantai. Permasalahan yang ada pada pantai Gili Labak yaitu tidak adanya dermaga kapal sehingga membuat wisatawan naik turun di pinggir pantai, dan itu menyebabkan wisatawan menjadi tidak nyaman jika berkunjung pada pantai Gili Labak. Ada beberapa solusi untuk permasalahan yang ada pada pantai Gili Labak. Di antaranya adalah 1. Adanya kesepakatan ataupun kerjasama antara pihak pengelola ataupun dengan lembaga yang berada di lingkup pengembangan tempat wisata agar bisa membangun sebuah dermaga. Sehingga dengan adanya dermaga tersebut membuat wisatawan lebih nyaman, apalagi di dermaga tersebut dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan bagus sehingga membuat wisatawan tidak jera apabila datang ke tempat tersebut. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan masyarakat agar nantinya semua fasilitas yang ada agar tetap terawat dan juga harus saling menguntungkan antara pihak pengelola, masyarakat maupun wisatawan yang datang pada tempat tersebut. Seperti terlihat dalam slide, ada 3 akses untuk sampai di Kabupaten Sumeneb, yaitu lewat darat, udara, dan laut. Lewat darat kita bisa menggunakan kesimpulan analisis permasalahan potensi sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumeneb adalah: pertama, harus ada kerjasama antara pihak pengelola dan pihak terkait agar tidak saling merugikan. Yang kedua, adanya kerjasama antara pihak pengelola dengan masyarakat agar tidak ada permasalahan di antara keduanya dan bisa saling menguntungkan antara masyarakat dan pihak pengelola. Yang ketiga, diadakannya pemetaan untuk penataan wilayah pesisir, yaitu tempat wisata sendiri, budidaya, dan industri memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Yang keempat, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pesisir mengenai pentingnya menjaga alam untuk memanajemen wilayah pesisir yang berkelanjutan. Yang terakhir yaitu penegakan hukum. Sekian dari kami, terima kasih.